Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Vidya Amanda. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya berasal dari prodi Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu identitas nasional. Nah, identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri dan tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terkait karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, dan cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang bisa membedakannya antara yang lainnya juga. Nah, di sini ada beberapa konteks dari identitas nasional yang tercermin dari simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, lagu kebangsaan, bahasa Indonesia, semboyan Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit juga mengenai pembentukan identitas nasional suatu negara tersebut dan bangsa. Jadi, pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dan kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional ini disebut di sebuah bangsa tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Nah, hal ini juga yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertengkaran yang berlarut-larut. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang faktor-faktor dari identitas nasional. Nah, satu, di sini ada faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara yang berkepulauan, yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Dan hal ini juga mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses pembentukan masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bangsa, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki bermacam-macam budaya, agama, ras, dan masih banyak lagi. Nah, meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda, tapi memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh, tanpa adanya rasa saling ganggu dan mempunyai rasa toleransi tersebut. Nah, keempat di sini ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Yang kelima, ada faktor penarik. Nah, faktor penarik ini meliputi bangsa, birokrasi yang tumbuh dari sistem pendidikan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional. Yang keenam, di sini ada faktor reak kreatif. Faktor reak kreatif ini meliputi dominisi, pencarian, identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah ratusan tahun yang lalu oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan itu tersebut. Faktor-faktor ini
merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Kenapa sih identitas nasional itu sangat diperlukan? Karena kalau kita tidak mempunyai identitas nasional tersebut, kita tidak akan punya tujuan, kita tidak akan punya seperti halnya kita sebagai manusia, sebagai orang, setiap orang tuh pasti punya identitas masing-masing kan. Nah, itu untuk memperkenalkan diri kita ke orang lain. Begitu juga dengan negara Indonesia. Nah, di sini juga ada jenis-jenis tentang identitas nasional. Nah, identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa dan yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia ini juga sangat banyak dan majemuk. Budaya yang majemuk ini merupakan dan menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya beragama ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Berkeagamaan, suku, budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keberagaman bangsa dan bahasa. Dan di sini ada identitas fundamental. Apa sih identitas fundamental itu? Nah, jadi identitas fundamental itu istilah dari bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal ini merupakan terdirinya sebuah bangunan, ibarat bangunan rumah, tentu hal fundamental harus juga kokoh, yaitu pondasinya. Nah, identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan fundamental, meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada filsafat dan dasar negara, tentunya menuju juga pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas instrumen. Identitas instrumen bisa diartikan sebagai sebuah alat dan media. Identitas instrumental dalam Identitas Nasional Indonesia Undang-Undang tahun 1945 ini juga sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, dan juga semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila ini juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain Undang-Undang Dasar Negara 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini juga ada identitas alamiah. Identitas alamiah adalah fundamental dan instrumental. Ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas yang saya sudah paparkan tadi, identitas satu ini merupakan identitas yang bersifat alami. Hal ini yang bisa tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dan jumlah ribuan kepulauan. Nah, di sini ada fungsi dari identitas nasional. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih fungsi dari identitas nasional itu? Nah, jadi fungsi dari identitas nasional itu sangat beragam dan sangat penting. Satu, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Nah, fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa ini, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan kalau tidak ada identitas nasional. Nah, kedua sebagai landasan negara. Jadi setiap negara itu pastinya memiliki landasan kan, supaya bisa membuat suatu negara yang berkembang dan terus maju. Nah, landasan negara ini menjadi fungsi kedua identitas nasional. Adanya landasan yang bisa membuat Indonesia ini bercita-cita akan maju untuk kedepannya. Yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Bukankah kita harus memiliki perbedaan antara satu sama lain, tapi memiliki kesatuan yang kokoh di dalam Indonesia tersebut. Nah, fungsi ketiga ini adalah sebagai karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Di sini juga ada karakteristik dari identitas nasional.
Identitas nasional yang ada di Indonesia ini juga memiliki beragam ciri-ciri yang bisa kamu ketahui. Karakteristik identitas nasional ini juga dapat dipaparkan dalam presentasi saya terkini. 1. Memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat itu pastinya ingin merdeka kan? Mengetahui bahwa bangsa dan negara ini pernah dijajah oleh bangsa asing, bahkan penjajah tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan beberapa perdebatan, perbudakan, dan kerja paksa di berbagai tempat di Indonesia. Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajah yang dilakukan oleh bangsa asing. Selain ini, dengan bangsa Indonesia juga ingin bersama-sama melepas dan belenggu pada penjajah. Karena alasan itulah maka muncullah karakteristik identitas nasional ini sendiri. Nah, kedua, adanya persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu sangat penting sekali karena Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia ini sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap pulau ini memiliki adat, kebudayaan, ras, agama, dan berbagai macam itu berbeda-beda, tapi dengan adanya karakteristik, dengan adanya persatuan, tapi Indonesia ini masih tetap bisa bersatu. Itu sungguh luar biasa. Nah, yang bisa saling menghargai setiap perbedaan. Oleh sebab itu karakteristik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Juga di sini ada unsur identitas nasional Indonesia. Para pendiri negara Indonesia ini sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional negara ini itu ditulis secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai 36. Ada juga bermacam-macam, salah satunya di sini ada bendera Indonesia sebagai nasionalisme Indonesia. Dari pasal 35 Undang-Undang 1945 berbunyi, bendera Indonesia, negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki artinya berani, putih memiliki artinya suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa penjajahan dan kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya lahir pada Sumpah Pemuda. Namun ketika pemerintahan kolonialisme, bendera Indonesia dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya bendera merah putih ini menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu bertepatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih bukan sembarang bendera karena memiliki ukuran khusus bendera yang dibuat sangat ramping. Kedua, di sini ada bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sudah ditetapkan adalah bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu atau Melayu Riau. Seiring waktu, bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Nah, pada saat ini itu mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa yang menjadi bahasa persatuan antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun dalam kedepannya bahasa Melayu lah yang akan menjadi bahasa persatuan, yaitu bisa dikedepankan lagi sebagai bahasa Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara bahasa Indonesia. Lambang negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara yang semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar, yang kuat seperti burung Garuda yang disimbolkan dalam lambang negara Indonesia. Nah, di sini juga ada 5 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai pada pangkal ekor. Helai bulu pada ekor itu memiliki makna tersendiri dan masing-masing.
Nah, di sini juga ada bintang sebagai artinya sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Rantai artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon cemara sebagai persatuan Indonesia. Banteng, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Dan padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga ada semboyan dari bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti yang sangat-sangat relatif bagus sekali. Yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, jadi maksudnya di sini tuh semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari MPU Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, ras, budaya, dan bahasa. Di sini juga ada lagu kebangsaan Indonesia. Pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini sudah diciptakan oleh Wega Dulov Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober. Di sini juga ada dasar filsafat negara. Nah, Pancasila menjadi dasar filsafat negara. Terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Ketujuh, di sini ada Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan yang tertinggi. Dalam peraturan perundang-undangan 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Dan sudah digunakan sejak Indonesia merdeka, sehari setelah proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedelapan, ada bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Di sini juga ada sistem Indonesia. Nah, di sistem Indonesia ini sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dan dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Itu sangat luar biasa. Makna atau arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang terletak membentuk sikap, watak, perilaku, tata, nilai, pandangan, sifat, moral, etika yang telah melahirkannya. Di sini juga ada contoh-contohnya, teman-teman. Contoh dari identitas nasional itu pada dasarnya ada Pancasila sebagai dasar negara, bendera merah putih merupakan lambang dan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam, begitu banyak keanekaragam di setiap Indonesia, di setiap daerah juga. Yang ketiga ada lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ada Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia, dan burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dan pemaparan dari saya. Saya buat kesimpulan lagi bahwa identitas nasional itu adalah suatu hal yang sudah melekat pada setiap manusia dan individu, dan bisa diartikan sebagai identitas kan setiap manusia itu kan setiap orang, ibaratkan saja sebagai manusia itu pasti semuanya individunya mempunyai identitas masing-masing. Nah, begitu juga dengan negara kita sendiri, yaitu memiliki identitas, di antara lain bisa dari burung Garuda sebagai lambang negara kita, bahasa, terus lagu kebangsaan, bendera merah putih, dan itu masih banyak lagi. Dan mungkin itu saja pemaparan dari saya. Apabila saya kurang kata dan tutur kata yang tidak baik dan sedikit menyinggung teman-teman, saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka!